Halo, selamat datang di channel Matematika Santai. Oke, pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang konsep dasar PTLSV. Nah, PTLSV ini itu singkatan dari pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, kalau pada video sebelumnya kami telah membahas tentang persamaan linier satu variabel. Nah, sekarang ini adalah pertidaksamaan ya. Nah, teman-teman juga bisa menonton video-video sebelumnya dari channel ini dengan cara mengklik di pojok kanan atas ini ya, atau teman-teman juga bisa klik link yang ada di deskripsi. Nah oke, tidak usah berlama-lama. Yang pertama yaitu tanda pertidaksamaan. Nah kalau tanda persamaan itu kan cuma satu, yaitu sama dengan. Nah kalau tanda pertidaksamaan ini ada 4 ya. Yang pertama tanda berbentuk sudut menghadap ke kanan ya. Nah ini artinya tanda kurang dari ya. Pasti teman-teman sudah tahu ya tanda ini sejak kita SD ya. Tanda ini adalah tanda kurang dari. Nah selanjutnya adalah tanda kurang dari ada garis di bawah. Nah garis di bawah ini maksudnya adalah kurang dari atau sama dengan ya. Bisa kurang dari atau sama dengan, bisa juga tidak lebih dari ya. Atau nilai yang dimaksud itu adalah nilai yang paling banyak atau nilai maksimum. Nah, terus tanda seperti ini ya, ini tanda lebih dari ya, artinya lebih dari. Kalau lebih dari ada garis di bawah itu bisa lebih dari atau sama dengan, atau tidak kurang dari ya, atau nilai paling sedikit atau nilai paling minimum. Nah, oke. Kita sekarang mengidentifikasi PTLSV. Nah, dari soal ini, manakah yang termasuk PTLSV ya? Nah dari sini pertidaksamaan ya, pertidaksamaan berarti tandanya selain yang sama dengan. Nah ini kan sama dengan, berarti ini salah ya, ini salah. Pertidaksamaan linier. Nah kita cari yang linier. Nah linier itu berpangkat 1. Nah ini berpangkat 2, berarti ini salah. Nah dan satu variabel, kita cari yang satu variabel. Ini ya, ini pertidaksamaan linier iya dan satu variabel, berarti benar. Ini pertidaksamaan juga linier ya, satu variabel. Karena variabelnya cuma Y ya. Tidak ada variabel lain, berarti benar. Ini termasuk PTLSV. Terus yang ini variabelnya 2, ada Y, ada X. Berarti bukan PTLSV. Jadi yang termasuk PTLSV cuma 2. 2X plus 6 lebih besar dari 10 sama 2Y plus 6 lebih besar sama dengan 3Y dikurangi 9. Nah oke, ini adalah contoh PTLSV dalam soal. Nah misal yang pertama, kecepatan maksimum kendaraan ketika melewati jembatan adalah 40 km per jam. Jadi sepeda motor itu maksimumnya ya kalau lewat jembatan itu kecepatannya 40 km per jam. Berarti simbolnya itu ya, kalau kecepatan dimisalkan X ya, simbolnya X kurang sama dengan 40 ya. Jadi X-nya itu kurang dari sama dengan 40. Jadi maksimalnya itu adalah 40. Nah, selanjutnya kita butuh paling sedikit 10 liter air untuk sekali mandi saat kita berada di daerah yang kekurangan air. Nah, paling sedikit 10 liter berarti harus lebih dari atau sama dengan 10 ya. Kita anggap banyak liter air dimisalkan X. Jadi X lebih besar dari sama dengan 10. Nah selanjutnya ketinggian Gunung Everest melebihi dari 80.000 km di atas permukaan laut. Jadi lebih dari sama dengan 8.000 km. Nah, lebih dari 8.000 ya, karena tidak ada sama dengannya. Nah, jadi X lebih besar dari 8.000 ya, 8.000 km. Nah, oke, selanjutnya cara menyelesaikan ya, cara menentukan penyelesaian PTLSV. Nah, contoh 1. Di sini ada 2X dikurangi 9 2X dikurangi 7 kurang dari 9. Nah, cara menyelesaikannya ya, ini sama dengan cara PLSV ya. Ada 2 cara, jadi sebelumnya sudah saya jelaskan di video PLSV. Nah, saya jelaskan dengan cara yang kedua. Jadi kita hilangkan min 7 dulu ya. Jadi 2x ya, 2x
kurang dari 9. Karena min 7-nya kita hilangkan, kita pindah ke ruas kanan. Berarti negatif jadi positif ya. Plus 9. Plus 7 ya. Plus 7. Jadi 2x ya kurang dari 9 plus 7 kurang dari 16. Nah, sekarang kita hilangkan 2-nya. Ini kan 2 dikali x. Berarti jadi pembagian ya. X kurang dari 16/2. Nah, berarti X ini kurang dari 8. Nah, ya X kurang dari 8. Nah, kalau misalkan kita disuruh menggambar garis bilangan ya, garis bilangan X kurang dari 8 ya. 8 itu kan ini ya, 8 itu ini. Berarti ya dari titik 8 ini ke kiri ya. Karena X kurang dari 8 berarti ke kiri seperti ini ya. Jadi yang kurang dari 8 ini ya, ini masih termasuk bagian dari X ya. Ini masih termasuk bagian dari X. Nah, 8 ini bukan ya, 8 bukan. Karena kurang dari 8 ya. 8 ini bukan. Jadi cara menggambarnya itu lingkarannya ini dibolongi. Nah, lingkarannya dibolongi terus garis ke kiri. Nah, selanjutnya contoh 2. 3x plus 7 lebih besar dari 1. Nah, kita selesaikan dulu, kita hilangkan 7-nya, jadi 3x lebih besar dari 1 ya, dikurangi 7 ya, berarti 3x ya, lebih besar dari negatif 6. Nah, sekarang hilangkan 3-nya, berarti dibagi 3, x lebih besar dari negatif 6/3. Nah, berarti x lebih besar dari negatif 6 dibagi 3 berarti 2 ya, negatif 2. Nah, cara menggambarnya karena lebih besar ya, lebih besar berarti ke kanan ya, dari negatif 2 ya, garisnya itu ke kanan ya. Jadi negatif 1, 0 ya, ini masih termasuk bagian dari X ya, dari ke kanan ini masih termasuk bagian dari X. Nah, cara gambarnya sama ya, dibolongi 2-nya, karena negatif 2 ini tidak termasuk ya, ya dibolongi. Nah, oke, selanjutnya contoh ketiga. 5x ditambah 9 ya kurang sama dengan 4x plus 1. Nah, kita hilangkan 9-nya, berarti 5x ya. 5x kurang sama dengan 4x plus 1 ya. Karena dihilangkan plus 9 ya, jadi min 9 ya. Jadi 5x kurang sama dengan 4x plus 1 ya, jadi min 8 ya, min 8. Sekarang hilangkan 4x-nya, pindah ke ruas kiri, jadi negatif ya. 5x dikurangi 4x kurang sama dengan negatif 8. 5 dikurangi 4 berarti 1 ya, 1x kurang sama dengan negatif 8. Nah, cara menggambarnya, karena ini ada sama dengannya, berarti bulatan ya, bulatan yang terisi. Kalau tadi itu kan bulatannya kosong. Nah, sekarang bulatan yang terisi ya, kurang dari 8. Nah, ke kiri ya, ke kiri. Nah, cara menggambarnya seperti ini. Berarti artinya dari negatif 8 ke kiri ya, itu masih termasuk himpunan jawaban dari negatif ya, dari X ya. Maksudnya dari X. Nah, oke, sekarang ke contoh yang keempat. Nah, di sini ada soal 3x dikurangi 26 lebih besar sama dengan 7x dikurangi 6. Nah, kita hilangkan negatif 26 dulu. 3x lebih besar sama dengan 7x dikurangi 6 ya, plus 26. Berarti 3x lebih besar sama dengan ya 7x negatif 6 ditambah 26 berarti positif 20 ya. Kita hilangkan 7x berarti pindah jadi negatif. 3x dikurangi 7x lebih besar sama dengan dari 20. 3 dikurangi 7 berarti negatif 4x lebih besar sama dengan 20. Nah, sekarang kita bagi 4 ya. Berarti negatif x lebih besar sama dengan 20 dibagi 4. Nah, berarti negatif x ya lebih besar sama dengan 20 dibagi 4 berarti 5. Nah, negatif x lebih besar dari negatif 5. Nah, di sini ya kita harus mengubah dari negatif ke positif karena yang mau kita cari itu nilai x ya. Yang mau kita cari itu nilai x. Nah, caranya ya ini ada ketentuan.
Jika berubah dari positif ke negatif, maka ya, atau negatif ke positif sebaliknya ya, maka tanda harus dibalik arah. Nah, jadi ini kan lebih besar sama dengan ya. Berarti kalau kita nyari X ini kurang ya, kurang sama dengan ya, maaf karena tidak cukup ya, saya taruh samping saja ya. Berarti ini jadi X ya. X kurang sama dengan negatif 5 ya. Kalau mau diubah ke positif ya. Jadi tandanya harus dibalik ya. Jadi awalnya negatif X lebih besar sama dengan 5, jadi X kurang sama dengan negatif 5. Jadi negatif 5-nya diganti ke, maaf, jadi 5-nya diganti ke negatif 5 ya. Nah, berarti cara menggambarnya di sini X kurang dari negatif 5 ya. Negatif 5 di sini. Ingat ya, ada sama dengannya, berarti cara menggambarnya bulatan penuh ya. Kalau tidak ada sama dengannya berarti bulatan kosong. Nah, bulatan penuh ke kiri ya, ke kiri. Nah, jadi cara gambarnya seperti ini. Artinya X kurang sama dengan negatif 5. Oke, saya rasa cukup sekian ya pertemuan video kali ini. Nah, bagi teman-teman jika ada pertanyaan, teman-teman juga bisa berinteraksi ya di kolom komentar atau di tab komunitas yang ada di channel ini, atau teman-teman bisa mengunjungi Facebook, Twitter, TikTok maupun Instagram dari channel Matematika Santai. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.